warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami, yaitu cara berpikir filsafat menurut Aristoteles. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Larasati Ma'rifatunisa, bisa dipanggil Laras, NPM 161441000096. Saya berasal dari Kalibawang, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya Migadiah Pinasti dengan NPM 191441000006 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Saya Dwi Ismiarti, nomor NPM 191441000022. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh Aristoteles. Aristoteles atau juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Pengetahuan merupakan salah satu filosof yang terkenal pada masa Yunani kuno. Aristoteles lahir di Stagira, Macedonia 384 sebelum Masehi. Aristoteles lahir dari keluarga berpendidikan. Ayahnya merupakan ahli fisika dan tabib kerajaan. Pada usia 17 tahun, ia menimba ilmu pada Plato, filosof yang terkenal pada masa itu. Plato memiliki sebuah akademi yang dinamakan Akademi Plato. Di tempat itu, Aristoteles menetap selama 20 tahun. Selain ilmu dari sang senior, Aristoteles juga diangkat sebagai guru di Akademi Plato. Ilmu yang dipelajari oleh Aristoteles berkembang dalam hal spekulasi filosofis. Aristoteles berhasil mengadopsi ilmu Plato dan beberapa dari ilmu tersebut bertentangan dengan pendapat Aristoteles tersendiri. Aristoteles meninggalkan Akademi Plato tak lama setelah sang guru meninggal dunia. Ia kembali ke kampung halamannya di Macedonia pada tahun 324 sebelum Masehi. Aristoteles mengabdi pada keluarga kerajaan untuk menjadi pendidik bagi putra raja yang pada waktu itu berumur 13 tahun. Putra raja tersebut dikenal dengan nama Alexander yang agung, seorang yang di kemudian hari merupakan salah satu penganut ajaran Aristoteles dan mendapat pengaruh besar dari filosof tersebut. Tugas Aristoteles sebagai pendidik berakhir setelah Alexander yang agung naik tahta sebagai raja menggantikan ayahnya. Kemudian Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolah yang dinamakan Lyceum. Di sekolah ini, kiprahnya dalam dunia filsafat semakin menonjol dan dikenal banyak orang. Pada saat memimpin Lyceum, Aristoteles memberikan banyak sumbangan pada beberapa disiplin ilmu, seperti pada bidang metafisika, fisika, etika, politik, kedokteran, dan ilmu alam. Meskipun tugasnya mendidik Alexander telah usai, namun keuntungannya tidak berhenti begitu saja. Alexander membantu mantan gurunya tersebut dengan membiayai eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh Aristoteles. Hal tersebut sangat membantu Aristoteles dalam mengembangkan ilmunya. Sayangnya, setelah Alexander meninggal, Aristoteles tidak hanya terhambat dalam hal suntikan dana, tetapi juga mendapat tentangan dari anti-Macedonia mengenai teori-teorinya. Aristoteles kemudian diasingkan hingga akhir hayatnya. Ia meninggal di tempat pengasiangan pada tahun 322 sebelum Masehi saat berumur 62 tahun. Pemikiran tokoh. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Di dalam sejarah pemikiran manusia terdapat tokoh pemikiran atau filosofi yang selalu
saja muncul dari zaman ke zaman dengan tema yang berbeda-beda. A. Pembagian filsafat menurut Aristoteles. Yang pertama ada logika, filosofia teorika, filosofia praktika. Dari ketiga tersebut akan saya jelaskan tentang logika. Menurut Aristoteles, pengetahuan baru dapat dihasilkan melalui dua cara, yaitu yang pertama ada induksi dan deduksi. Induksi yaitu bertolak dari kasus-kasus yang khusus menghasilkan pengetahuan yang secara umum, sedangkan deduksi bertolak dari dua kasus yang tidak disangsikan, dan atas dasar itu dapat disimpulkan kebenaran yang ketiga. Cara deduksi ini yang disebut dengan silogisme. Induksi bergantung pada pengetahuan indrawi, sedangkan deduksi tergantung pada silogisme. Filosofi teorika ada tiga filosofi teorika. Yang pertama ada fisika, yang kedua ada metafisika, dan yang ketiga ada matematika. Yang pertama fisika, menurut Aristoteles bahwa jagat raya terbatas sebentuk bola. Aristoteles mempunyai pemula dalam etika dan tidak mempunyai akhir atau kekal. Sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, ada api, udara, tanah, air. Sedangkan selain bumi hanya terdiri dari 1 unsur, yaitu aether. Yang kedua ada metafisika, yaitu terpusat pada personila, barang, dan bentuk. Bentuk dikemukakan sebagai pengganti pengertian dari dunia indera. Yang ketiga matematika, yaitu tentang barang yang menurutnya kuantitasnya. Aristoteles berprinsip bahwa ketidakhinggaannya hanya ada di dalam konsep saja. 3. Filosofia praktika atau tentang hidup kesusilaan. A. Etika atau kesusilaan dalam hidup perorangan, dan ekonomi atau kesusilaan dalam hidup kekeluargaan. Aristoteles memaknai pendekatan biologis untuk menganalisis manusia. Menurutnya, manusia adalah seekor binatang dengan unsur tertentu yang khas, tidak seperti binatang pada umumnya yang diatur oleh kebiasaan. Manusia dapat dengan sadar mengendalikan dorongan-dorongan non-rasionalnya. Memiliki nafsu yang bermacam-macam. Salah satu nafsu dari manusia adalah bersosialisasi, baik berupa sekedar bersahabat atau urusan seksual. B. Politika atau kesusilaan dalam hidup kenegaraan. Aristoteles mengklarifikasi sistem-sistem politik seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu monarki atau kerajaan. Diperintah oleh seorang raja untuk kepentingan semua, tetapi jika sebaliknya dakwah berpotensi tirani. Yang kedua yaitu aristokrasi. Diperintah beberapa orang untuk kepentingan bersama. Jika sebaliknya dapat berpotensi oligarki, memperkaya sekelompok orang saja. Yang ketiga yaitu politi. Diperintah oleh semua rakyat untuk kesejahteraan umum. Jika sebaliknya mayoritas rakyat memerintah untuk kepentingan si miskin saja, dapat menjadi demokrasi. B. Hasil pemikiran Aristoteles lainnya. 1. Hul dan Morphy. Pemikiran Aristoteles isinya adalah hul yang merupakan unsur yang menjadi dasar bermacam-macam, dan morfi yang merupakan unsur kesatuan. Tiap-tiap benda yang konkret terdiri dari hul dan morfi. 2. Aktus dan potensia. Potensia adalah dasar suatu kemungkinan, sedangkan aktus adalah dasar kesungguhannya. Suatu hal terjadi bisa dikarenakan potensinya, dan dalam hal tersebut salah mengandung aktusnya. 3. Abstraksi. Idea tidaklah merupakan realitas tersendiri, melainkan sifat-sifat yang sama terdapat pada hal-hal yang konkret. Oleh karena itu, jika beberapa hal memiliki sifat-sifatnya, maka hal tersebut yang umum.
Jika beberapa hal diharuskan untuk memiliki sifat yang lain dari umumnya, maka ia akan tetap tak berubah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pitagoras. Pitagoras dari Samos lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi dan meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsufus Yunani Ionia kuno dan perintis aliran Pitagoreanisme. Pitagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada abad ke-3 sampai 6 sebelum Masehi. Kehidupan dan ajarannya tidak begitu jelas akibat banyaknya legenda dan kisah-kisah buatan mengenai dirinya. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Dalam tanda kutip sisi siku-sikunya. Pengertian dalil Pitagoras dapat juga dijelaskan sebagai berikut. Jika sebuah segitiga siku-siku dengan sisi siku-sikunya A dan B serta panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan C, maka berlaku hubungan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Walaupun fakta di dalam teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pitagoras, namun teorema ini dikreditkan kepada Pitagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis. Pitagoras mendirikan perguruan yang banyak memberikan sumbangsih dalam bidang matematika. Pitagoras dan muridnya percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini berhubungan dengan matematika dan merasa segala sesuatu dapat diprediksi dan diukur dalam siklus beritme. Ia percaya keindahan matematika disebabkan oleh fenomena alam, dapat dinyatakan dalam bilangan-bilangan atau perbandingan bilangan. Selain pembuktian dalil Pitagoras dan rumus triple Pitagoras, perguruan ini juga membahas bilangan segitiga, bilangan persegi, bilangan segi lima, bilangan sempurna, dan bilangan bersahabat. Ketika muridnya Hippasus menemukan bahwa hipotenusa dari segitiga siku-siku sama kaki dengan segitiga siku-siku sama dengan 1 adalah bilangan irasional, murid-murid Pitagoras lainnya memutuskan untuk membunuhnya karena tidak dapat membantah bukti yang diajukan Hippasus. Politik dan keagamaannya dikenal di kawasan Magna Graecia pada masanya, dan itu dapat mempengaruhi pemikiran Plano serta Aristoteles. Para ahli modern masih memperdebatkan siapa guru Pitagoras dan pemikiran-pemikiran mana saja yang pernah mempengaruhinya. Walaupun begitu, mereka sepakat bahwa pada kisaran tahun 520 sekitar Masehi, Pitagoras pindah ke Kroton di pesisir Italia dan mendirikan sebuah perkumpulan dengan keanggotaan yang khusus. Mereka yang ingin bergabung harus diinisiasi terlebih dahulu, dan komunitasnya menjalani gaya hidup bersama dan bertarak. Komunitas ini juga memiliki aturan mengenai pola makanan, yang mana mereka adalah seorang vegetarian dan dilarang sama sekali untuk memakan daging. Ajaran yang paling jelas dikemukakan oleh Pitagoras adalah metempsychosis, yaitu keyakinan bahwa setiap jiwa itu abadi. Dan setelah kematian, jiwa tersebut akan memasuki tubuh yang baru. Ia mungkin juga seorang penggagas doktrin Musica Universalis yang menyatakan bahwa planet-planet bergerak sesuai dengan persamaan matematika, sehingga menghasilkan simfoni musik yang musik simfoni yang tak terdengar. Para ahli masih juga mendebatkan apakah beberapa ajaran numerologi dan musik yang dilakukan dengan nama Pitagoras itu benar-benar dikembangkan olehnya, atau ciptaan
atau hanya ciptaan pengikut mereka saja setelah Pythagoras meninggal. Khususnya Philolois dari Kroton. Setelah Kroton berhasil mengalahkan tetangganya Sybaris sekitar tahun 510 sekitar Masehi, para pengikut Pythagoras berkonflik dengan para pendukung demokrasi. Alhasil, gedung pertemuan kaum Pythagoreanis dibakar. Pythagoras mungkin gugur selama peristiwa ini atau lolos ke Metapontum dan menjemput ajalnya di tempat tersebut. Pada zaman kuno, nama Pythagoras dikaitkan dengan berbagai penemuan matematika dan ilmiah, seperti teorema Pythagoras, 5 bangun ruang, teori kesebangunan, teori bumi bulat, dan gagasan bahwa bintang timur dan barat adalah planet yang sama, yaitu Venus. Konon ia juga adalah orang pertama yang menyebut dirinya sebagai filsuf atau pecinta kebijaksanaan, dan membagi dunia menjadi 5 zona iklim. Namun, para ahli sejarah klasik masih memperdebatkan apakah Pythagoras benar-benar telah membuat temuan-temuan ini. Dan banyak pencapaian yang dikaitkan dengan namanya mungkin sudah ada sebelumnya atau dicetuskan oleh rekan atau penerusnya. Selain itu, masih diperdebatkan apakah ia benar-benar telah bersumbangsih terhadap bidang matematika atau filsafat alam. Pemikiran Pythagoras mempengaruhi Plato, dan dialog-dialog karya Plato, khususnya Timaios, menunjuk pengaruh dari ajaran Pythagoreanisme. Gagasan Pythagoreanisme mempengaruhi kesempurnaan matematis, juga berdampak terhadap seni Yunani kuno. Ajaran Pythagoreanisme kembali bangkit pada abad pertama sebelum Masehi di kalangan penganut Platonisme pertengahan, yakni beriringan dengan kemunculan Neo-Pythagoreanisme. Pythagoras terus dianggap sebagai seorang filsuf ulung pada abad pertengahan, dan filsafatnya sangat berpengaruh terhadap ilmuwan seperti Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, dan Isaac Newton. Simbolisme Pythagoreanisme juga digunakan oleh para pengamal etnosentris barat modern, dan ajarannya seperti yang dirincikan dalam Metamorphos, karya penyair zaman Romawi Ovidius, telah mempengaruhi gerakan vegetarian modern. Walaupun Pythagoras saat ini paling dikenal akan temuan matematikanya, pakar sejarah klasik mempertentangkan klaim bahwa ia telah memberikan sumbangsih besar pada bidang matematika. Paling tidak, dari abad pertama sebelum Masehi, nama Pythagoras sudah digadang-gadang sebagai penemu teorema Pythagoras, yaitu sebuah teorema dalam bidang geometri yang menyatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Dalam kata lain, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Menurut legenda umum, setelah ia menemukan teorema ini, Pythagoras mengorbankan seekor lembu atau bahkan seluruh hekaton atau 100 ekor sapi kepada para dewa. Cendekiawan Romawi Cicero menampik kebenaran kisah ini karena pada masa tersebut diyakini bahwa Pythagoras melarang pengorbanan darah. Porphyrios mencoba menjelaskan kisah ini dengan menegaskan bahwa lembu ini sebenarnya terbuat dari adonan. Isi dari teorema Pythagoras sendiri sebenarnya sudah dikenal dan diterapkan oleh orang-orang Babilonia dan India berabad-abad sebelum Pythagoras. Tetapi ada kemungkinan bahwa Pythagoras adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep ini kepada orang-orang Yunani. Beberapa sejarawan matematika bahkan menduga bahwa Pythagoras dan murid-muridnya adalah orang-orang pertama yang membuktikan teorema ini. Burckhardt menentang klaim ini dan menganggapnya tidak mungkin benar, dan ia menegaskan bahwa sumber-sumber kuno
tidak pernah menyebut Pythagoras sebagai orang yang membuktikan teorema apapun. Sementara itu, beberapa sumber kuno menyatakan bahwa ia adalah orang pertama yang mengidentifikasi 5 bangun ruang dan menemukan teorema kesebandingan. Dari materi yang telah kelompok kami sampaikan, dapat kita simpulkan, yaitu filsafat Aristoteles bersifat naturalis karena sifat empirisnya. Pengertian naturalis selanjutnya adalah ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki, masing-masing dengan sebuah kodrat atau hakikat. Pandangan naturalistisnya mengenai alam semesta tidak tergantung pada kepercayaan-percayaan teologis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif atau deduktif reasoning yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiah, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif thinking. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.